Di sebuah kerajaan yang sangat besar bernama istana, sang raja memiliki dua anak laki-laki yang tampan, baik, dan sederhana. Setelah keduanya besar, semua bagian kerajaan sepakat menjadikan anak pertama naik takhta sebagai raja menggantikan ayahandanya. Namun, sang adik merasa iri dan tidak suka jikalau ia tidak menjadi raja. Lalu dia mengumpulkan semua menteri, militer, dan rakyat kerajaan dan berkata, "Wahai menteri, militer, dan rakyatku, jika kakakku menjadi raja di kerajaan ini selama-lamanya, dan aku juga tidak menjadi raja selama-lamanya, maka mari kita turunkan dia dan kita langgar perintahnya agar negeri ini diserahkan padaku." Lalu perkataan adiknya tersebut terdengarlah sampai ke telinga kakak. Dalam hati sang kakak, ia merasa sedih. Lalu ia berkata dalam hatinya, "Rupanya, saudaraku tidak menyukaiku menjadi raja. Jika dia ingin menjadi raja, aku tidak melarangnya. Akulah yang akan merajakan dia. Tapi apalah daya karena akulah yang tertua. Baiklah, biar pergi entah kemana." Akhirnya Baginda Raja pun bercerita pada istrinya. Sang istri pun yang mendengar cerita Baginda tersebut berkata, "Wahai Kakanda, kemanapun Kakanda pergi, saya akan selalu ikut denganmu, bahkan ke akhirat sekalipun." Lalu akhirnya Baginda dan sang istri pergi mengembara entah kemana, hingga tibalah ia di hutan antah berantah. Lalu mereka pun memutuskan tinggal di sana. Tak lama kemudian, sang istri pun hamil. Lalu lahirlah anak laki-laki yang sangat tampan. Dipakaikannya anak lelaki itu emas perhiasan, selimut yang sangat hangat dan mewah. Namun Baginda Raja dan Ratu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Lalu Baginda dan sang istri menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan dan alam. Ya Allah, bahwa hanya Engkau yang mengetahui kondisi hamba-Mu yang kesulitan ini. Kuserahkan kamu nak kepada Allah. Kita akan bertemu lagi di akhirat nanti. Lalu sang raja dan istrinya melanjutkan perjalanan hingga sampailah ia di negeri bernama Samanta Indra. Raja yang memerintah di sana telah wafat, hingga kerajaan mencari raja baru. Mereka melepaskan seekor gajah sakti yang barang siapa dapat menjinakkan gajah itu dan mengembalikan gajah itu ke kerajaan, maka akan dijadikannya orang itu sebagai raja. Lalu gajah itu pun bersujud langsung dengan raja dan ratu. Menteri kerajaan yang mendengar itu pun langsung pergi ke sana. Wahai Baginda Raja dan Ratu yang Agung, Raja sebelumnya sudah wafat, dan kalian telah dipilih oleh semua elemen kerajaan untuk memerintah di sini. Benarkah itu? Mengapa harus aku yang memerintah di sana? Sungguh, aku hanyalah orang yang terbuang. Karena Gajah Sakti sudah memilih orang yang sangat bijaksana untuk memimpin negeri ini. Bersediakah Baginda Agung memimpin negeri kami? Baiklah, saya bersedia. Lalu sang Baginda Raja dan Ratu pun memerintah dengan adil di negeri Samanta Indra. Di sisi lain, terdapat seorang saudagar kaya bernama Idris yang hidup berdua saja dengan istrinya, sebab pasangan itu belum dikaruniai anak. Suatu hari, saudagar Idris berpamitan kepada istrinya untuk pergi berburu di hutan. "Dinda, izinkanlah Kakanda pergi berburu ke hutan sana. Barangkali ada tangkapan Kanda hari ini." Baiklah Kanda, berhati-hatilah dan jangan pulang terlalu sore. Setibanya di hutan, sang saudagar tidak menemukan hewan seekor pun. Saat mencari-cari hewan buruan, saudagar mendengar suara bayi merengek. Ia heran, mengapa ada suara bayi di hutan? Lalu saudagar itu pun mencari sumber suara bayi itu. Alangkah kagetnya saat ia melihat bayi laki-laki yang menggunakan banyak emas dan hanya ditutupi selimut. Malang sekali nasibmu. Entah siapa yang meninggalkan bayi tampan ini seorang diri di hutan. Tapi, siapa yang meninggalkan bayi dengan banyak emas? Apakah bayi ini seorang anak raja yang dibuang? Baiklah nak, akan kubawa kau pulang dan kujadikan anakku. Akhirnya saudagar Idris membawa anak itu pulang ke rumahnya. Istri saudagar yang melihat saudagar pulang dengan seorang anak bayi itu pun kaget. Kanda, bayi siapa yang kau bawa? Dinda, Kanda menemukan anak ini ditinggalkan dia seorang diri di hutan. Aku tak tega meninggalkannya seorang diri. Tega sekali yang membuang bayi tampan ini. Lalu, akan kita apakan bayi ini? Akan kujadikan anak kita. Kita rawat dia dengan penuh kasih sayang, dan kunamai dia Baktiar. Istri saudagar pun amat gembira mendengarnya.
karena sejak dahulu kedua pasangan itu mendambakan seorang anak. Akhirnya Bakhtiar pun tumbuh dengan kasih sayang hingga ia tumbuh menjadi yang sangat tampan, baik budi pekertinya, dan sangat pandai dalam menyelesaikan persoalan sulit. Suatu hari saudagar Idris membawa Bakhtiar ke kerajaan Samanta Indra. Di sana mereka bertemu dengan Baginda Raja dan Ratu. Sang raja sangat menyukai Bakhtiar dikarenakan Bakhtiar sangat pandai dalam menyelesaikan persoalan sulit. Hingga raja memerintah Bakhtiar untuk tinggal di sana. Seorang menteri bernama Tahkim iri hati pada Bakhtiar dan memfitnahnya berselingkuh dengan permaisuri raja. Raja yang mendengar itu pun sangat marah. Akibatnya, Bakhtiar dipenjara dan akan dihukum mati. Ketika hendak dibunuh, Bakhtiar meminta agar diberi kesempatan bercerita terlebih dahulu. Raja tidak keberatan dan Bakhtiar pun mulai menyampaikan beberapa cerita. Lalu Bakhtiar pun mulai menyampaikan satu cerita. Cerita raja yang anaknya tidak jadi terbunuh karena kebijaksanaan pembantunya. Raja dengan istri dan 2 orang anaknya pergi ke hutan meninggalkan tahta kerajaan karena adiknya iri hati padanya. Di hutan itu istrinya dibawa nahkoda kapal ketika ia mengantarkan kedua orang anaknya ke seberang sungai. Kedua orang anaknya pun dibawa si pemikat ketika ia menjemput istrinya. Sampai di sebuah negara raja. Di sebuah negara, raja itu diambil gajah sakti yang dilepaskan orang mencari raja baru. Ia menjadi raja di negara baru itu. Si pemikat datang menghadap raja, membawa kedua orang anaknya yang tinggal di hutan. Raja tertarik dan meminta kedua anak itu tinggal di sana membantu raja. Tak lama datang pula nahkoda kapal yang membawa permaisuri raja. Sambil menunggu kapal, kedua anak itu bercerita tentang asal-usulnya. Mendengar cerita itu, tahulah permaisuri raja itu bahwa anak yang menunggu kapal itu anaknya sendiri. Ia segera keluar memeluk mereka. Atas hal itu, orang yang melihat jadi marah dan menuduh anak itu berbuat jahat dengan permaisuri raja yang dibawa nahkoda kapal itu. Raja marah dan menyuruh menterinya segera membunuh kedua anak itu. Ketika anak yang akan dibunuh itu sampai di pintu istana, penunggu pintu tidak mau membukakan pintu karena hari sudah malam. Ia menceritakan kisah orang yang menyesal atas perbuatannya yang tergesa-gesa. Orang yang menyesal karena membunuh kucingnya yang setia. Seorang petani segera membunuh kucing kesayangannya ketika melihat anaknya mati dalam bualan berlumur darah. Rupanya anak itu mati digigit ular. Ular itu pun mati dibunuh kucing yang menjaga anak itu. Si petani jadi menyesal membunuh kucing yang berjasa itu. Atas nasihat menteri yang tua dan tadi, raja menyuruh pembantunya memanggil orang tua Bakhtiar yang membawanya ke istana dulu itu. Ketika mereka bertemu, kedua orang tua Bakhtiar itu mengatakan bahwa mereka sendiri yang bukan orang tua kandung Bakhtiar merasa sedih menyaksikan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Bakhtiar. Apalagi orang tuanya yang sesungguhnya mendengar hal itu, raja menceritakan hal ikhwal Bakhtiar itu yang sebenarnya. Diceritakanlah oleh saudagar Idris di hadapan raja dan orang banyak riwayat ia mendapatkan Bakhtiar. Mendengar cerita itu, tahulah raja bahwa Bakhtiar sesungguhnya anaknya sendiri. Dan sebagai bukti, diserahkan pula pakaian Bakhtiar yang dipakai waktu ditinggalkan raja di hutan dulu. Bakhtiar segera dilepaskan dan menteri-menteri yang hianat itu dipenjarakan sesuai dengan kesalahannya. Bakhtiar dinobatkan jadi raja menggantikan ayahnya. Sementara itu datang pula saudara raja mencari kakaknya dan bertemu di negeri Samanta Indra. Raja kembali pulang ke negerinya bersama adiknya dan menjadi raja kembali di sana. Kedua kerajaan itu saling utus-mengutus. Bila kerja kelompok kita bukan ngerjain tugas, Bu. Bersih-bersih bengkel. PKL. Kita izin PKL 30 menit. Dari mana ya? Anjay. Yuk. Itu tempat minum siapa? Mana tuh? Lagi mojok. Mana tuh, Pak? Oh, kirain mojok berdua. Ini, Pak. Bukan, Pak.
Kita lagi kerjain Wilda. Lagi kerjain beratnya. Alhamdulillah ini udah lengkap. Nadia lagi ngapain Nadia? OSIS. Itu lagi OSIS. Cip. Say hi dulu Bu Wilda. Hai Bu Hilda. Selamat hari guru Bu Wilda, walaupun nanti lihatnya telat. Kalau ada kebawa emosian ini jujur ya, semuanya dilawan, win demi Allah. Harap aja dulu. Bu Kilda, lihat dia nggak bantuin Bu, malah ngeliatin. Itu orang drama. Apa? Itu orang tonjok-tonjokan gitu. Luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja.